Apakah telah terjadi sesuatu antara dirimu dan Jason? Jika ada masalah di antara kalian, jangan sungkan cerita saja padaku. Barangkali aku bisa membantu, kata Aluna. Berbicara dengan pelan, tetapi terdengar serius di telinga. Perkataan penuh perhatian yang diucapkan oleh Aluna, membuat Amora semakin merasa bersalah. Tak menyangka, jika wanita yang baru dikenalnya begitu baik dan perhatian. Jika seandainya semua masalah antara dirimu dan Jason berasal dariku, aku minta maaf, ucap Aluna. Wanita itu berbicara sembari membungkukkan sedikit tubuhnya, meminta maaf pada Amora yang berdiri di hadapannya. Meskipun Amora dan Jason tidak berbicara apapun padanya dan Aiden, sebagai seorang wanita tentu Aluna dapat merasakan jika Amora sedang cemburu dan khawatir. Kakak ipar, jangan seperti ini. Amora yang sejak tadi diam, menyentuh kedua lengan Aluna dan memintanya berdiri dengan tegap. Tolong jangan seperti ini. Kau membuatku semakin merasa bersalah, ucap Amora dengan pelan. Maaf. Imbuhnya. Perkataan maaf yang terucap dari bibir Amora, membuat kening Aluna berkerut. Sedangkan sepasang matanya, menatap lekat wajah adik iparnya. Semula, aku mengira jika kakak ipar memiliki hubungan dengan suami. Tapi, setelah mendengar semua ceritanya, aku mengerti dan menyesali sikapmu padamu semalam, ucap Amora. Sekarang, aku ingin minta maaf dengan tulus. Dan juga, mewakili Jason yang pernah menyakitimu. Kini, bukan hanya wajah Amora yang memerah, tetapi juga wajah Aluna. Tak menyangka, jika Jason berani menceritakan semua masa lalunya pada gadis yang belum lama dinikahinya. Apa saja yang kau ketahui? Tanya Aluna. Semuanya, mulai dari hubungan keluarga hingga ke hubungan kalian berdua, jawab Amora. Keadaan menjadi hening. Amora dan Aluna sama-sama diam. Tak ada yang berbicara, seolah keduanya sedang larut dengan pikiran masing-masing. Setelah cukup lama diam, Amora kembali buka suara. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku tahu, maaf yang kuucapkan tidak mungkin bisa mengurangi rasa sakit dan juga penderitaanmu di masa lalu. Tapi, aku berharap kakak ipar bersedia menjalin hubungan denganku, ucap Amora. Jika tadi Aluna yang membungkukkan badan dan meminta maaf, kini Amora yang melakukannya. Sikap berani yang ditunjukkan Amora membuat Aluna tersenyum haru. Berani mengaku salah dan meminta maaf, tentu adalah sikap yang luar biasa. Awalnya, aku memang sulit menerima semuanya. Bahkan, tidak dapat memaafkan Jason dan istrinya. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari jika rasa benci di hatiku hanya membuat hidupku tidak tenang. Aku tahu, jika tidak ada kata ikhlas di dunia ini, sekuat apapun aku berusaha melupakan, tetap saja tidak berhasil. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, aku terbiasa dengan semua, ucap Aluna dengan pelan. Wanita itu berbicara seraya tersenyum kecil. Menunjukkan jika ia sudah berusaha untuk mengikhlaskan semua masa lalunya. Sudahlah. Lagi pula, aku tidak mempermasalahkan sikapmu padaku, kata Aluna. Jika aku yang berada di posisimu, pasti akan melakukan hal yang sama. Bahkan, bisa jadi lebih parah. Contohnya, mengurung diri dalam kamar dan mogok makan. Tidak hanya itu, aku juga tidak akan mengurus anaknya seperti biasa. Imbuhnya sembari meletakkan jari telunjuknya di dagu. Tingkah dan sikap Aluna yang lucu, membuat Amora yang semula sedih, kini tersenyum kecil. Aku tidak percaya kakak ipar bisa sekejam itu, kata Amora. Tidak percaya padaku ya? Tanya Aluna dan diangguki kepala oleh Amora. Kau jangan pernah terperdaya oleh tampilan manis dan lugu seseorang. Karena orang yang manis sepertiku,
bisa lebih kejam daripada seorang penjahat. Contohnya, jika sedang marah, aku bisa mengurung Aiden di dalam kamar mandi seharian penuh. Paparnya. Mendengar cerita Aluna, melotot lebar mata Amora. Bahkan, ia menjadi cengok dadakan di posisinya. Kakak ipar berani melakukan semua itu? Tanya Amora lagi. Bibirnya berbicara, sedangkan matanya menatap takut pada sosok Aiden yang berdiri di belakang Aluna bersama Jason. Betul. Bahkan, Aiden tidak berani berkutik jika aku sedang marah. Timpal Aluna. Kau tahu, jika dia sedang takut padaku, wajahnya akan berubah seperti orang bodoh. Bahkan, wibawanya akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Sikap kejamnya di dunia luar, sama sekali tidak ada artinya di mataku. Tambahnya, oh iya, ya, nanti akan kutunjukkan padamu, bagaimana pintar sekali istriku. Sepertinya, setelah ini aku harus memberikan hadiah pada istriku yang hebat dan pintar. Potong Aiden dengan cepat. Mendengar suara suaminya, mata Aluna melotot lebar. Saking lebarnya, seperti akan keluar dari cangkang tempatnya bersemayam. Kakak ipar, aku pergi dulu. Ada pekerjaan yang harus kulakukan, kata Amora yang menyengir kuda. Sayang, ayo. Selimut di kamar belum dilipat, keran di kamar mandi juga lupa dimatikan tadi. Ujarnya pada Jason. Dengan cepat, Amora menarik tangan suaminya dan pergi dari area belakang rumah tersebut. Meninggalkan Aluna dan Aiden berdua saja. Sepeninggalan Jason dan Amora, Aluna berbalik badan. Lalu, bersiap untuk kabur dari hadapan Aiden. Sayang, aku pergi dulu. Aku lupa, tapi belum merapikan pakaian si kembar. Jangan harap kau bisa pergi sebelum memberikan penjelasan dan kompensasi yang memuaskan. Selama moodku belum membaik, kau harus melayaniku sampai senang. Beyek. Seharian, Aluna tidak terlihat batang hidungnya, begitu pula dengan Aiden yang tadi pagi memergoki istrinya bergibah bersama Amora. Bibi, Mami dan Papiku kemana? Di mana Mami dan Papi? Tak melihat keberadaan kedua orang tuanya, Adrian dan Arcelia bertanya pada Amora yang sedang menonton televisi bersama Jason. Ditanya, Amora menggeleng pelan. Tak tahu kemana iparnya. Pagi tadi, setelah ketahuan bergibah, Aluna pergi ke lantai atas bersama suaminya. Tetapi hingga sekarang, belum juga turun dan menampakkan wajah mereka. Kakak, apakah Mami dan Papi pulang? Meninggalkan kita berdua di sini? Tanya Arcelia pada Adrian. Bocah bertubuh mungil seperti ibunya itu, bertanya pada kakak kembarnya dengan ekspresi sedih. Jelas, jika ia takut ditinggalkan kedua orang tuanya. Tidak mungkin Bibi Luna dan Paman Dein pergi meninggalkan kalian. Ujar Jensen. Tak kedua adik sepupunya berpikir macam-macam. Jika Mami dan Papi berani meninggalkan kita, lihat saja. Aku akan mematahkan kaki mereka, kata Adrian. Bibirnya berbicara, tangannya menyentuh lembut pipi Arcelia, sedangkan matanya melotot tajam. Melihat ekspresi Adrian yang datar dan dingin, Amora menarik Jensen dan menjauhkannya dari bocah itu. Bulu kuduk Amora meremang. Ia merasa, jika aura Adrian tidak seperti anak seusianya, tetapi lebih tepatnya seperti orang dewasa. Sayang, sini, kata Amora. Jensen mengangguk. Lalu, duduk di samping ibu sambungnya. Jason yang sejak tadi diam, menatap pada Adrian yang sedang marah. Diam-diam, ia mengulum senyum lantaran merasa lucu melihat ekspresi keponakannya yang sedang marah. Bayangkan saja, anak sekecil itu ingin mematahkan kaki kedua orang tuanya.
Tak hanya itu, cara bicaranya juga seperti seorang bos yang kejam. Padahal, tubuhnya saja hanya sebesar betis orang dewasa. Saat sedang memperhatikan Adrian, ide licik tiba-tiba terlintas di otak Jason. Pikirnya, ini adalah kesempatan untuk mengerjai Aiden dan Aluna yang kokopan di dalam kamar sepanjang hari. Mami dan papi kalian sedang mengerjakan proyek adik baru di kamar, kata Jason dengan santai. Mendengar perkataan Jason, wajah putih Adrian seketika berubah merah. Sedangkan Arcelia menangis terisak di samping kakaknya. Papi, jerit Adrian dengan keras. Hua, Cia tidak mau punya adik bayi. Tangis Arcelia. Tak ingin adiknya menangis, Adrian pun menggenggam pergelangan tangannya dengan erat. Lalu, membawanya pergi ke lantai atas, menuju kamar kedua orang tuanya berada. Melihat kemarahan Adrian yang ternyata mirip seperti Aiden, Jason pun terkekeh kecil. Hehe. Rasakan, kedua todernya pasti akan mengamuk setelah ini. Pelak. Telapak tangan Amora spontan menempel pada pipi tirus suaminya. Kesal lantaran tega membuat anak kecil menangis. Bisa-bisanya kau berbicara seperti itu, membuat Cia menangis, kata Amora dengan mata melotot. Ayah tega sekali. Tunjuk Jensen pada wajah ayahnya. Aku hanya iseng, timpal Jason dengan santai. Sedangkan tangannya bergerak, mengusap pipinya yang terasa panas. Amora memutar malas bola matanya, begitu pula dengan Jensen. Ibu dan anak itu sebal melihat wajah Jason. Bagaimana jika adik Cia mengamuk? Tanya Jensen. Memikirkan adik sepupunya yang menangis. Tenang. Bibi Luna bisa mengatasi. Tapi, sepertinya pamanmu akan kesulitan menghadapi kemarahan Adrian, kata Jason. Bagaimana jika kita ke atas, melihat pertunjukan seru Paman Dein? Ujarnya. Amora dan Jensen saling melempar pandang. Lalu, menatap Jason yang cengar-cengir bersamaan. Merasa penasaran, ibu dan anak itu pun mengangguk. Lalu, beranjak dari duduk mereka, mendahului Jason menuju lantai atas. Melihat Jensen dan Amora mendahuluinya, Jason mencebikkan bibirnya. Lalu, menyusul istri dan putranya itu. Seperti maling, Amora, Jensen dan Jason mengendap-endap menuju kamar Aiden dan Aluna. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Adrian dan Arcelia yang anti adik bayi. Di dalam kamar itu, tampak Adrian sedang membangunkan kedua orang tuanya yang tidur di balik selimut tebal. Mami, papi, bangun. Lihatlah, Cia menangis karena kalian. Lontar Adrian dengan mata melotot tajam. Melihat tangisan adiknya, Adrian merasa tak senang. Terlebih lagi, setelah mendengar perkataan Jason yang menyebutkan proyek adik baru. Hua, Cia tidak mau punya adik. Cia tidak mau menjadi kakak seperti Kak Adrian, kata Arcelia. Menangis lantaran tak ingin posisinya sebagai adik dan kesayangan digeser oleh kehadiran adik baru. Mendengar suara Adrian dan Arcelia, Aluna membuka matanya dan melihat ke arah sumber suara. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa Princess Mami menangis? Tanya Aluna. Dengan cepat, ia mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh mungil Arcelia. Paman Jason bilang, katanya Mami dan Papi sedang mengerjakan proyek adik baru. Jadi, Cia menangis, kata Adrian. Menjawab pertanyaan ibunya. Aluna menghela napas pelan seraya geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya Jason berbuat jahil dan membuat anaknya menangis. Memangnya kenapa jika Papi sedang mengerjakan proyek adik bayi? Tanya Aiden sembari membuka mata dan beranjak dari tidurnya. Buk! Spontan, Adrian melompat naik ke atas tempat tidur,
dan menendang kaki ayahnya. "Beraninya kau menendang kaki papimu?" pekik Aiden dengan mata melotot. "Aku tidak mau punya adik lain selain Chia. Chia adalah adikku satu-satunya," timpal Adrian. Bibir bocah pemilik sorot mata tajam seperti Aiden, serta enteng tangan seperti Aluna itu pun mengusir ayahnya secara paksa dari tempat tidur. "Turun dari sini," tita Adrian pada Aiden. Alih-alih turun, Aiden malah menyambar tubuh putranya itu dan menurunkannya ke lantai. "Enak saja mengusirku," kata Aiden. "Nyonya Aluna adalah istriku, jadi kau tidak punya hak untuk mengusirku dari sini. Sekarang kau keluar dan jangan ganggu kami," imbuhnya. Adrian yang diturunkan dari tempat tidur, bersedekap tangan di dada dan membuang muka. Ia merasa kesal pada Aiden yang selalu bersikap seenaknya. Mentang-mentang tua, seenaknya menindas anak kecil. Cetus Adrian. Mentang-mentang kecil, seenaknya memanfaatkan situasi. Balas Aiden. Aluna menepuk jidat. Lagi-lagi kedua lelaki tampannya itu bertengkar dan adu mulut. Sebentar lagi, pasti keduanya akan baku hantam seperti biasa. Sedangkan Arcelia yang sebelumnya menangis, kini tersenyum kecil setelah melihat pertengkaran kakak dan ayahnya yang memang tidak pernah akur. "Kau, dasar papi durhaka," tunjuk Adrian pada wajah ayahnya. "Kau, dasar anak tidak tahu diri," timpal Aiden. "Ark, kupukul kau. Rasakan jurus tinju dewaku," seru Adrian yang cosplay menjadi ketua sekte di film-film kultivasi. "Buk!" Tinju kecil bocah itu melayang pada perut six-pack Aiden yang hanya dibungkus kaos dalam. "Tinju dewamu tidak mempan di tubuh gorila besar ini, haha." Aiden tertawa dengan keras, membuat Adrian semakin brutal. Bibir Aiden tak hentinya tertawa, sedangkan tangannya saat ini bergerak pada kepala Adrian dan menahannya, membuat bocah itu tak dapat lagi menggapai dan memukul tubuhnya. "Ark! Lepaskan aku, Raja Iblis!" seru Adrian. "Haha. Hanya tubuh murni yang dapat membebaskanmu dari cengkramanku saat ini," balas Aiden. Melihat kelakuan suami dan putranya, Aluna semakin geleng-geleng kepala. Benar tebakannya, jika keduanya akan baku hantam dan berakhir cosplay menjadi Raja Iblis dan Dewa Langit. "Ai, lihatlah papi dan kakak, mereka kecanduan melihat drama kultivasi," kata Arcelia. Setiap hari melihat keributan ayah dan kakaknya, tentu menjadi hiburan tersendiri bagi seorang Arcelia yang menjadi si bungsu kaya yang berharga. Di dalam kamar, Aiden dan Adrian yang semula bertengkar karena Aluna, menjadi semakin menggila dan bermain peran. Sedangkan di luar kamar, Amora dan Jason yang mengintip, menjadi melongo dan cengok. Tak menyangka jika Aiden yang so-called dan begitu berwibawa bisa bertingkah sekonyol itu. Entah seperti apa tanggapan mereka, jika tahu Aiden adalah sosok yang kerap tantrum seperti anak kecil. "Ayah, Ibu, sepertinya Adrian butuh bantuan," kata Jensen yang kasihan melihat Adrian. "Jen harus menolongnya dan menghentikan Paman Dein." Bocah gembul itu berbicara sembari membuka sandal yang melekat di kakinya. Selanjutnya, pelak, pelak, bleduk. Tanpa aba-aba, Jensen melemparkan sandalnya pada Aiden dan mengenai hal kepala pamannya itu. "Siapa yang melempar kepalaku?" seru Aiden yang dilempar oleh Jensen. Mendengar seruan Aiden, Amora dan Jason yang mengintip menjadi panik. Mereka tak menyangka jika Jensen akan ikut campur. Tak mau dimarahi oleh Aiden, Amora dan Jason pun kabur secepat kilat dari depan kamar itu, meninggalkan Jensen selaku tersangka utama seorang diri. "Kabur. Ayah, Ibu. Jangan tinggalkan Jen sendirian," jerit Jensen dengan keras.
Sejak sore hingga malam hari, Jensen mengurung diri di kamar. Bahkan, bocah gembul itu mengunci pintunya dari dalam. Berulang kali Amora dan Jason mengetuk pintu sambil memanggil-manggil namanya. Tetapi, Jensen tak merespons sama sekali. Tuk, tuk, tuk. Jensen. Sayang. Jensen, buka pintunya. Pinta Jason pada putranya. Sayang, kau dengar ibu. Seru Amora. Tetap saja tak ada tanggapan dari dalam kamar tersebut, membuat Jason dan Amora merasa cemas. Begitu pula dengan Tuan Cartel dan yang lainnya. Sedangkan Adrian dan Arcelia, tampak saling melempar pandang dan tersenyum nakal. Hehe. Tadi paman yang mengerjai kita. Sekarang gantian dia yang dibuat pusing oleh Kak Jensen. Adrian terkekeh kecil pada adik kembarnya. Bocah itu merasa senang dan puas melihat Jason kerepotan mengurus Jensen yang merajuk. Tangisan Arcelia sebelumnya, berhasil dibayar lunas. Jensen, buka pintunya. Kau dengar ayah. Jason yang cemas, tak henti-hentinya memanggil. Ia benar-benar khawatir pada keadaan putranya. Sedangkan di sisi lain, Jensen yang dicemaskan tampak duduk di tengah-tengah ranjang. Kedua tangannya menutup telinga, tak mau mendengar suara ketukan pintu dan kedua orang tuanya. Aku malas mendengarkan ayah dan ibu. Mereka jahat dan tidak sayang padaku. Bisa-bisanya meninggalkan aku sendirian di depan kamar Bibi Luna, kata Jensen dengan sewot. Bocah gembul itu merajuk lantaran tak terima ditinggalkan kabur oleh Jason dan Amora sebelumnya. Terlebih lagi, ia sampai ditertawakan oleh paman dan bibinya. Jen, jika kau tidak membuka pintunya, ayah akan mendobraknya sekarang juga. Kau dengar? Mendengar perkataan Jason yang akan mendobrak pintu kamarnya, Jensen memajukan bibirnya. Terpaksa, akhirnya bocah gembul itu turun dari atas tempat tidur dan membukakan pintu untuk kedua orang tuanya. Jen, Kak. Jen tidak tuli. Potong Jensen dengan cepat. Tangan bocah itu memegang gagang pintu, sedangkan sepasang matanya menatap sengit pada Jason dan Amora bergantian. Tidak tuli, tapi sejak tadi tidak dengar. Timpal Jason dengan kesal. Bibir pria itu memang berbicara. Sedangkan tangannya bergerak, menarik telinga Jensen dengan sedikit keras. Ark. Sakit. Ayah jahat, tidak sayang padaku lagi. Jerit Jensen dengan suaranya yang melengking. Dijewer telinganya, Jensen yang tidak terima itu pun menangis dengan keras. Rasa kesal di hatinya semakin besar. Biasanya jika ia merajuk, ayahnya akan membujuknya. Tetapi kali ini malah memarahi dan juga menjewernya.